Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini kita bakal bahas sesuatu yang seru. Gimana sih Islam mengubah moral manusia mulai dari zaman jahiliyah yang kacau sampai zaman modern yang sekarang serba digital. Kenapa sih pembahasan ini penting? Karena dunia makin maju. Tapi kalau moralnya nggak ikut naik ya tetap aja kacau. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab hidup di masa yang disebut jahiliyah. Bukan berarti mereka bodoh total ya, tapi moral mereka kacau banget. Gimana sih gambaran orang-orang pada zaman itu? Jadi, orang-orang hidup berdasarkan geng atau sukunya. Pokoknya kalau sukunya bilang benar ya berarti benar. Lalu perang antar suku itu dianggap biasa banget, kadang cuma karena hal sepele. Dan bahkan perempuan sering dipandang rendah. Bahkan bayi perempuan bisa dikubur hidup-hidup loh karena dianggap memalukan. Lalu perbudakan itu dianggap sangat normal. Manusia bisa dibeli, dijual, dan bahkan disiksa. Saat itu ekonomi dikuasai oleh orang-orang yang kuat. Riba, penipuan, dan ketidakadilan merajalela pada zaman itu. Secara spiritual, banyak banget berhala di sekitar Ka'bah. Nilai tauhid hampir hilang. Intinya, masyarakat waktu itu punya masalah serius dalam moral dan kemanusiaan. Nah, di tengah kondisi yang semrawut itu, Islam hadir sebagai pembawa perubahan besar. Islam bukan cuma ngasih aturan ibadah, tapi benar-benar ngerombak moral manusia pada zaman itu. Adapun beberapa perubahan besar yang dibawa oleh Islam. Yang pertama ada tauhid. Islam mengajarkan bahwa hanya Allah yang satu-satunya Tuhan. Konsep ini bikin manusia bebas dari penyembahan berhala, kekuasaan suku, dan ketidakadilan. Yang kedua, perbudakan mulai dihapus secara bertahap. Islam punya strategi yang sangat cerdas, seperti membebaskan budak jadi amal mulia, memperketat aturan, dan akhirnya membuat masyarakat menuju kebebasan manusia. Yang ketiga, mengangkat derajat perempuan. Perempuan dapat hak waris, hak memiliki harta, dan dilarang diperlakukan sewenang-wenang. Perubahan ini sangat besar di zaman itu. Yang keempat, ada ekonomi yang stabil. Islam melarang riba, mengajarkan kejujuran, dan bahkan mendorong zakat untuk jaga keadilan sosial. Yang kelima, fokus pada akhlak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Artinya, inti dari risalah Islam itu moral. Jadi, Islam membawa revolusi besar. Dari masyarakat yang keras dan kejam menjadi masyarakat yang adil, manusiawi, dan beradab. Nilai-nilai moral Islam terus berkembang melalui pendidikan, ulama, tafsir, dan ijtihad, budaya lokal di berbagai negara, serta tradisi pesantren di Indonesia. Makanya kita bisa lihat nilai-nilai Islam seperti gotong royong, kejujuran, amanah, sopan santun, semua itu sudah jadi budaya kita sampai sekarang. Sekarang kita hidup di zaman yang super cepat seperti AI, media sosial, dan bahkan informasi bertebaran di mana-mana. Tapi sayangnya, tantangan moral makin besar. Seperti mudah banget percaya pada hoax, cyberbullying, pencitraan palsu, konten negatif, komentar toksik, dan bahkan budaya hedonisme yang makin tak terkendali. Nah, justru di era ini moral Islam makin penting. Adapun 3 nilai moral Islam yang super relevan untuk kita terapkan pada masa ini. Yang pertama, amanah, yang berarti bertanggung jawab. Di dunia digital, amanah itu kita bisa menerapkan dengan tidak asal share informasi, tidak sebar aib orang, menjaga data dan privasi, dan memakai teknologi dengan bijak. Yang kedua, kejujuran. Mungkin foto bisa diedit, suara bisa dimanipulasi, tapi kejujuran nggak bisa dipalsukan. Islam menekankan untuk berkata benar, bahkan di dunia maya loh. Yang ketiga, ada ukhuwah dan adab. Media sosial sering bikin orang saling benci, padahal dalam Islam udah ngajarin loh untuk jaga lisan, hindari ghibah dan fitnah, hormati orang meski beda pendapat. Jadi kalau 3 nilai ini diterapkan, mungkin ruang digital bakal jauh lebih damai. Jadi teman-teman, Islam itu enggak cuma bicara tentang ibadah loh, tapi juga moral.
Dari zaman jahiliyah sampai era digital 5.0, nilai-nilai moral Islam tetap relevan dan jadi pedoman penting buat hidup kita. Kalau moral kita kuat, teknologi jadi alat kebaikan. Tapi, kalau moral kita lemah, teknologi bisa jadi bencana. Semoga kita bisa terus menjaga akhlak, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Terima kasih sudah menonton semuanya sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.